Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KP Mat. Nah, kali ini kakak akan membahas tentang prediksi model soal TPS tahun 2023, yaitu tentang penalaran matematika yang telah dikeluarkan oleh Pak Nadiem Makarim ya, selaku Menteri Pendidikan kita. Nah, jadi di sini sesuai dengan kisi-kisi yang telah beredar, jadi kakak coba buat bagaimana prediksi model soal TPS tahun 2023. Oke, langsung aja kita coba lihat soal nomor 1. Nah, di sini udah ada soalnya. Sampel gaji 5 kepala keluarga di kota A dan B per bulan dalam rupiah. Di sini ada kota A, ini gajinya ya, dari 5 orang kepala keluarga ya. Ini kota B, ini gajinya. Kemudian ini adalah rata-ratanya dari kota A ya, ini rata-rata dari kota B. Dari data keluarga tersebut, manakah yang lebih sejahtera? Oke, apakah keluarga A, keluarga B, atau kedua keluarga sama-sama sejahtera, atau tidak dapat ditentukan mana yang lebih sejahtera? Oke, nah di sini adik-adik harus memperhatikan setiap data yang ada di kota A ataupun di kota B. Nah, kalau adik-adik fokusnya hanya melihat rata-ratanya saja, ya, rata-ratanya saja, maka pasti adik-adik mengatakan yang lebih sejahtera tentunya kota A. Kenapa? Karena dari segi rata-rata terlihat jauh lebih tinggi rata-rata pendapatan kota A ketimbang rata-rata pendapatan kota B. Di mana rata-rata kota A itu 3.880.000 dan rata-rata kota B itu hanya 2.800.000. Oke. Nah, dari sini kalau ada hanya fokusnya kemari, maka kesimpulannya pasti kota A gitu ya yang lebih sejahtera. Nah, tapi jangan fokusnya atau terkecoh dengan rata-ratanya. Jadi coba perhatikan dulu tiap-tiap data yang disajikan baik di kota A ataupun di kota B. Nah, coba perhatikan di kota A ya. Di sini ada 500.000. Kemudian di sini ada 3 juta, ini 5.500.000, ini 2 juta, 10 juta, ini 2 juta, 3 juta, ini 4 juta, kemudian ini 400.000 dan ini 3 juta. Nah, kalau ada diperhatikan di sini, ada ketimpangan dari tiap-tiap data, ya. Nah, kalau ada diperhatikan, di sini cukup tinggi, ya, 10 juta, ya, walau di sini tidak ada 10 juta. Kemudian di sini ada tiba-tiba yang cukup rendah, 500 dan 400.000. Sementara kalau di kota B, ini hampir merata, ya, hampir merata dia dari sisi pendapatannya. Nah, sementara di sini ada ketimpangan. Nah, bisa kita kategorikan di sini cukup merata dari sisi kesejahteraannya. Sementara di sini ada ketimpangan dari sisi kesejahteraannya. Walaupun di sini dari sisi rata-ratanya itu cukup tinggi jika dibandingkan. Nah, tapi kalau kita lihat per itemnya, per item dari kota A, di sini ada 2 data yang cukup rendah pendapatan per bulannya, berkisar 500.000 dan 400.000, sementara di sini hampir sama rata ya. Nah, jadi untuk memutuskan mana yang lebih sejahtera, tentunya kita tidak cukup hanya melihat rata-ratanya saja, tapi kita juga harus teliti satu persatu datanya juga gitu ya. Nah, jadi dalam menarik kesimpulannya kita tidak cukup hanya melihat rata-ratanya saja ya. Kita tidak bisa langsung memutuskan apakah langsung ini lebih sejahtera ketimbang ini. Nah, jadi kita harus lihat juga per item dari datanya. Oke. Nah, jadi berdasarkan analisa kita di sini, maka bisa dikatakan kota B jauh lebih sejahtera ketimbang kota A. Kenapa? Karena di sini merata. Sementara di sini ada ketimpangan, gitu ya. Nah, ini cukup tinggi ya atau sangat tinggi, ini sangat rendah gitu ya. Nah, sementara di sini hampir merata dari sisi kesejahteraannya. Jadi, kita bisa katakan mana yang lebih sejahtera adalah kota B ya. Kota B jauh lebih sejahtera ketimbang kota A. Kenapa? Karena dari sisi pendapatannya itu jauh lebih merata gitu ya ketimbang dari sisi kota A. Jadi jawabannya yang tepat itu adalah kota B ya. Oke, bisa dipahami. Nah, karena saya itu aja untuk soal yang pertama. Sekarang kita coba soal yang kedua. Oke, sekarang kita di soal yang kedua. Nah, coba adik perhatikan dulu soalnya. Oke. Berikut diagram tentang tangga di suatu rumah dengan 14 buah anak tangga atau pijakan. Ini dia gambarnya. Nah, di sini tingginya adalah 252 cm dan panjangnya 400 cm. Oke, kita lihat pertanyaannya. Berapakah tinggi anak tangga dari setiap pijakannya?
Oke, di sini ada 18, 20, 17 dan 16 cm gitu ya. Nah, jadi untuk menjawab soal ini kita harus perhatikan dulu pertanyaannya. Dia menanyakan apa? Nah, kalau Adik perhatikan di sini pertanyaannya tentang tinggi anak tangga setiap pijakan. Nah, ini dulu harus kita pahami maksud pertanyaannya. Nah, jadi yang dimaksud sebagai tinggi anak tangga dari setiap pijakan itu adalah yang ini, ya. Ini dia. Nah, ini dan seterusnya ya, sampai yang terakhir itu ini. Nah, jadi kalau kita beri warna ya. Nah, ini dia. Satu ya, kita beri warna ungu ya, seperti ini. Nah, ini dia. Jadi jumlahnya itu ada 14 ya, ada 14 buah. Oke, jadi yang dihitung itu adalah berapa tingginya nih. Gitu ya. Kita mau hitung berapa tingginya. Nah, bagaimana cara menentukan berapa tingginya? Maka kita bisa membagi tinggi tangga ini, yaitu 252, kita bagi dengan 14 buah anak tangganya. Sehingga itu hasilnya adalah 18 cm. Nah, jadi tingginya tiap anak tangga ini adalah 18 cm. Oke ya. Nah, jadi jawabannya yang tepat itu adalah A di sini. Oke. Nah, kalau ada diperhatikan soal ini termasuk kategori mudah ya. Kalau kita lihat sepintas ya, ini mudah sekali gitu ya kan. Tapi ingat lagi bahwasanya soal-soal yang akan disajikan pada TPS tahun 2023 itu lebih ke penalaran gitu ya, bukan ke penghafalan terhadap rumus-rumus. Nah, jadi di sini nantinya adik-adik akan diuji bahwasanya seberapa penalaran adik-adik terhadap soal-soal yang diberikan gitu ya. Nah, jadi untuk soal ini termasuk kategori cukup mudah ya menjawabnya. Oke, bisa dipahami. Sekarang kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang ketiga. Nah, coba kita lihat dulu soalnya. Di restoran pizza, pembeli dapat memesan menu pizza utama dengan 2 topping yaitu cheese dan tomato ya. Nah, pembeli juga bisa memesan sendiri pizza dengan menu ekstra topping ya. Pembeli dapat memilih 4 macam ekstra topping yang berbeda yaitu A, B, C, dan D. Rosa ingin memesan sebuah pizza dengan 2 ekstra topping yang berbeda. Berapakah kemungkinan kombinasi yang berbeda yang dapat Rosa pilih? Oke. Nah, soal ini materinya itu berkaitan dengan kombinasi ya. Ya, sudah cukup jelas di sini ada kalimat kombinasi ya. Nah, jadi ingat lagi rumus kombinasi. Nah, kalau ada diperhatikan di sini sebenarnya tanpa rumus kombinasi pun kita bisa menentukannya ya. Nah, di sini ada 4 topping yang mau dipilih ya. Nah, ini ada 4 topping yang mau dipilih ya. Tapi dia hanya pilih 2 toppingnya ya. Si Rosa hanya mau pilih 2. Nah, jadi kalau kita cacah pun ya ini masih bisa ketemu ya. Kita cacah ya, pertama topping A dengan topping B ya kan. Kemudian topping A dengan topping C ya kan. Kemudian bisa juga B sama C ya kan. Kemudian bisa juga C sama D ya kan. Atau bisa juga A sama D, atau bisa juga B sama D ya. Oke. Nah, kira-kira masih ada nggak pilihan-pilihan yang bisa dikombinasikan antara 4 topping ini dengan catatan kita hanya pilih 2 gitu. Nah, jadi totalnya ada 6 di sini ya. Kalau kita cacah totalnya ada 6. Nah, coba kita bandingkan dengan rumus kombinasi ya. Rumus kombinasi. Masih ingat rumus kombinasi? Yaitu kombinasi. Nah, karena dia pilihnya 2 dan tersedianya ada 4, berarti kombinasi 4,2. Nah, yaitu 4 faktorial per 4 kurang 2 faktorial 2 faktorial. Nah, ini ada rumus kombinasi. Jadi secara umum rumusnya gini ya. Ya, secara umum rumus kombinasi itu adalah C n, R ya sama dengan n faktorial n kurang R faktorial R faktorial. Nah, jadi ini rumus dari kombinasi. Oke, kita lanjut hitung. 4 faktorial, 2 faktorial ya. 4 kurang 2, 2 faktorial berarti 4, 3, 2, 1. 2 faktorial itu 2 kali 1 ya. Kita bisa coret. Sehingga 4 kali 3 ya. Nah, per 2 kali 1, 2. Berarti ini 12 per 2 sama dengan 6. Nah, jadi jawabannya yang tepat itu adalah 6. Nah, kalau ada diperhatikan di sini sama ya, antara cacah tadi dengan metode kombinasi, kita lihat jawabannya sama yaitu 6. Jadi jawaban itu adalah A, 6. Oke. Nah, jadi pada soal ini adik-adik walaupun tidak hafal
ya, tidak hafal rumus kombinasi, tapi adik-adik masih bisa menjawabnya dengan mencacah seperti ini. Yang terpenting adalah adik-adik paham maksudnya, ya, paham maksud dari soal ini, bahwasanya kalau kita memilih 2 topping dari 4 topping itu ya seperti ini caranya, ya, AB, ya. Jadi jangan menyusunnya pula nanti AB, BA gitu ya, jangan seperti itu ya. Misalnya gini, AB, BA, ya, AC, CA dan seterusnya. Nah, ini susunan yang salah gitu ya, susunan yang salah ini. Kenapa? Karena di sini kan dia AB dengan BA itu kan sama aja ya, topping A dikombinasikan dengan topping B atau topping B dikombinasikan dengan topping A kan sama aja gitu ya. Nah, karena kasus ini termasuk kasus kombinasi. Nah, apalagi sudah ada kata di sini, kata kombinasi ini sudah cukup jelas ya bahwasanya soal ini termasuk soal kombinasi. Oke, bisa dipahami. Nah, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang keempat. Nah, coba adik perhatikan di sini sudah ada diagram ya, diagram batangnya. Oke, kita baca soalnya. Ibunya Rani menyuruhnya mengambil sebuah permen dari sebuah tas. Dia tidak bisa melihat permennya. Banyak permen masing-masing warna yang ada di dalam tas adalah seperti grafik ini ya. Nah, ini dia. Jadi ada red, orange, yellow, green, blue, pink, purple ya, dan brown ya. Nah, berapa persen kemungkinan Rani mengambil permen berwarna merah? Nah, jadi yang warna merah. Oke, jadi untuk menentukan berapa persen kemungkinan. Nah, ini kan bicara kemungkinan. Nah, artinya ini bicara tentang peluang ya. Nah, jadi adik-adik harus tahu juga konsep peluang. Peluang itu apa? Kejadian per sampel gitu ya. Nah, sampelnya apa? Sampelnya berarti seluruh permen ya. Sampelnya itu berarti seluruh permen. Oke. Sementara kejadian itu apa? Permen. Ya, permen merah dong, ya kan? Nah. Oke. Jadi kita coba hitung dulu berapa dari tiap-tiap permen yang ada di dalam tasnya. Untuk merah itu ada 6, ya, ada 6. Kemudian untuk orange itu ada 5 ya. Kalau kita lihat di sini ya. Ya, ini kan nggak nyampe 6 ya. Nah, di tengah-tengahnya berarti 5 ya. Kemudian yellow-nya ada 3, kemudian ini ada 3, blue-nya ada 2, pink-nya ada berapa nih? 4 ya. Kemudian ini ada 2 dan brown-nya ada 5 juga ya. Nah, kemudian kita tinggal hitung berapa totalnya. Nah, kita hitung totalnya di sini berarti 6 plus 5 plus 3 plus 3. Kemudian plus 2 plus 4 plus 2 lagi plus 5. Nah, kita coba hitung. Nah, 6 tambah 5 11. 11 tambah 6 lagi nih ya. 17. 17 tambah 6. 23. 23 tambah 7 nih ya. 30. Berarti totalnya ada 30 permen di dalam tas. Oke. Nah, sesuai dengan konsep peluang tadi ya. Peluangnya berarti K per S, kita singkat K per S ya. K untuk kejadian, S untuk sampel. Nah, kejadiannya ada berapa? Tadi kan dia nanya warna merah ya. Nah, warna merahnya itu ada 6 ya. Berarti 6 per sampelnya ada 30. Nah, 6 per 30 kita sederhanakan 1 per 5 ya. Kita bagi 6. Nah, di sini yang dipinta apa? Yang dipinta itu dalam bentuk persen. Nah, ingat lagi bagaimana mengubah persen. Berarti dikali 100%. Nah, 100 bagi 5, 20. Berarti 1 kali 20 sama dengan 20%. Jadi, kemungkinan Rani mengambil permen berwarna merah itu adalah 20%. Jadi jawabannya B ya. Nah, bisa dipahami? Nah, karena saya itu aja untuk part yang pertama ini ya, yang memprediksi bagaimana model soal TPS tahun 2023 yang lebih menekankan ke penalaran ketimbang penghafalan rumus-rumus ya. Nah, jadi nantikan video berikutnya untuk mengenai prediksi modelnya soal TPS tahun 2023. Semoga bermanfaat untuk pembahasan video kali ini dan jangan lupa nantikan video berikutnya. Terima kasih. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.